Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya di Tips Otomotif Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat, selalu baik-baik saja, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan Tips Otomotif. Kali ini saya akan akan share kepada teman-teman seputar tentang siklus atau parameter penggantian oli mesin untuk mobil kita ya teman-teman. Tapi sebelum kita bahas tentang penggantian oli mesin ini, seperti biasa saya mohon dukungannya untuk di like, share, dan subscribe Tips Otomotif Channel ya teman-teman. Oke, baik, di pagi hari ini saya akan membahas tentang kapan kita harus mengganti oli mesin. Kita ganti oli mesin itu parameternya berdasarkan jarak tempuh atau kilometer, atau berdasarkan waktu, bulan atau tahun gitu ya teman-teman. Nah, di sini tentunya banyak teman-teman yang masih bingung ya, khususnya bagi teman-teman pemula yang baru mendapatkan mobil, bagaimana cara merawat mesin mobil, bagaimana cara kapan harus mengganti oli mesin agar mobil kita selalu dalam keadaan baik ya teman-teman. Oke, saya akan mulai pembahasannya ya teman-teman. Jadi kapan sebaiknya kita ganti oli mesin itu ya teman-teman. Berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman, ini saya sharing yang sudah saya lakukan pada mobil saya ini ya. Ada mobil, kebanyakan itu mobil itu pergantian mesin itu bingung berdasarkan kilometernya masih rendah tapi waktunya sudah 6 bulan gitu ya teman-teman. Jadi di penggunaannya itu lebih sedikit dari jangka waktunya untuk ganti mesin. Sebenarnya saya kasih informasi dulu ya, untuk standarnya, untuk normalnya itu ganti oli mesin itu setiap 6 bulan atau 5 bulan sekali, atau kalau menurut parameter kilometer itu maksimal 6.000 sampai 10.000 kilometer itu kilometer ya teman-teman. Oke, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu ya dari fungsi dan cara kerja oli mesin melumasi mesin mobil kita ya teman-teman. Jadi ketika kita menyalakan mesin baru menyala itu mesin nyala, mobil belum bergerak, jadi kan kilometer masih belum bertambah ya teman-teman. Baru menyala itu oli sudah mulai bekerja, oli mudah mulai digunakan untuk jadi fungsi dari oli selain melumasi juga membersihkan dari kerak karbon sisa pembakaran ya teman-teman. Jadi semakin mesin itu menyala atau mesin itu digunakan kondisi nyala, itu oli sudah bekerja, dan dari situ maka kekuatan oli atau performa olinya itu semakin lama akan menurun, karena seperti yang saya bilang tadi, ketika mesin menyala maka fungsi dari oli itu akan bekerja untuk melumasi dan membersihkan kerak karbon yang ada di silinder dan di piston. Jadi ketika kita tidak melakukan penggantian atau telat mengganti oli mesin, maka oli akan turun kadar performanya dan akan membuat itu bisa menggumpal. Apalagi untuk mobil yang jarang digunakan ya, atau mobil kondisi diam dalam waktu lama itu, maka otomatis kualitas oli itu akan berkurang teman-teman, walaupun mobil kita tidak kita gunakan, karena oli walaupun masih baru dalam botol, ketika kita sudah tuangkan ke dalam mesin itu sudah terkontaminasi oleh oksigen ya, itu maka sudah akan mulai menurun. Apalagi ketika sudah untuk menyalakan, untuk menggerakkan piston dan membersihkan silinder, maka akan kualitasnya akan semakin menurun. Dan untuk mobil yang diam itu, maka jika lama tidak digunakan, olinya itu akan mengendap dan lama-lama akan menggumpal atau slagnya. Gumpalan oli ini yang sangat berbahaya ya bagi
untuk mobil kita, untuk mesin mobil kita, jika slak atau lumpur atau endapan oli yang lama tidak digunakan itu akan membuat seret ya, jadi sirkulasi untuk pelumasan dalam mesin itu akan tersendat atau terbuntu, itu bisa menyebabkan nanti pistonnya macet ya teman-teman, dan membuat silindernya nanti rusak, akhirnya mesin kita bisa jebol. Itu ya cara kerja untuk oli mesin melumasi mobil kita. Lalu kapan sebaiknya kita mengganti oli berdasarkan kilometer atau jangka waktu? Untuk mobil saya ini, untuk kebanyakan mobil ya yang sudah umurnya 10 tahun ini, yang pertama tergantung dari kita menggunakan sebaiknya kita gunakan bahan bakar atau bensin itu ya sesuai dengan oktan standarnya. Kemudian kita gunakan untuk olinya sesuai dengan oli SAE nya untuk sesuai dengan tipe mobil kita. Itu yang pertama ya teman-teman. Yang kedua, kemudian lakukan penggantian setiap minimal 6 bulan sekali ya, walaupun kilometer masih di bawah 3000. Karena apa? Jangka waktu 6 bulan itu oli sudah otomatis sudah mulai menghitam dan kualitasnya akan semakin menurun. Jika teman-teman bisa teman-teman mengganti 10 bulan sekali, itu akan berisiko slak atau lumpur tadi ya, endapan tadi yang berbahaya untuk mesin gitu ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa melihat ya dari sini, dari tutup olinya ini kita buka ya. Nah, kalau mobil jarang dipakai, kalau kita telat ganti oli, maka di sini akan kelihatan slak atau lumpurnya teman-teman. Nah, jadi agar performa mesin mobil kita selalu bagus ya teman-teman, sebaiknya lakukan pergantian oli mesin maksimal untuk waktunya itu 6 bulan, dan untuk kilometernya itu 6000 km. Itu yang paling bagus, yang paling optimal agar mobil kita awet ya teman-teman. Jadi kalau saya ini ganti oli itu setahun minimal 2 kali ya, jadi setiap 6 bulan sekali. Jadi saya mengabaikan kilometernya karena mobil saya ini jarang digunakan, karena walaupun sudah 6 bulan nggak sampai 5000 km teman-teman. Dan satu lagi teman-temannya perlu teman-teman ketahui ya, bagi teman-teman pengguna mobil yang mobilitasnya tinggi, kalau 3 bulan sudah mencapai 5000 km, nah itu baru mengikuti parameter penggunaan kilometer atau penggunaan mobilnya teman-teman. Jadi kalau sudah belum ada 3 bulan atau 6 bulan sudah mencapai 5000 km, seharusnya wajib sudah diganti oli, karena oli yang sudah digunakan sepanjang 5000 km itu sudah dipastikan sudah tidak bagus lagi. Gitu ya teman-teman, tips kali ini tentang kapan ganti oli, kapan waktunya ganti oli yang baik buat untuk mobil kita berdasarkan kilometer, jarak, atau waktu atau bulan. Baik, sampai di sini dulu tips otomotif kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan subscribe tips otomotif. Sampai jumpa di tips selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.